وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب. وأنزل للصبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم يا رب. والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وتبنة الفتوح والمنور والرسول صلاح الجسد والقلب والروح وتوبة النصوح ويفتح علينا فتوح العارفين ويفكرنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين في الأرواح من الآمنين والأولياء والصالحين ووالدينا أجمعين. خصوصا سمة نهج الكتاب سيد الحجر الأسقلاني وجمع رحمة نهج الكتاب خصوصا سمح هذا الكتاب المبارك سيد علي بن عباس المالك وسيد سليمان حسن النوري وصالحهم وغرم وجلقك عليهم جمع سنة بعلم بالله من المفسرين والمحدثين والفقهاء والصوفيين ما كانوا حلا أرواحهم سمر جميع مشايخنا ومشايخنا ومعلمين في الدين من ذرية رسول الله ومن غيرهم أينما كانوا حلا أرواحنا أعلم عن أسماء سوزا سيد الوالد شيخ مربي رئيس الفضاء عبد الرحمن بن عمان بن عبد القادر بن علي بن عمر بن سنقام محمد سنقام وصوله وبره وذوي الحقوق على أسماء النصوص جل حبيب رافع محمد بن عقيل بن عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى سلام السلام بن أحمد وسلام السلام وسلام الجبري سيد الحبيب الله بن مسلم الجندل حبيب محمد الحمشي وخصوصا معلمي بما تنحاز الكتاب شيخ مربي الروحي يهجم أحمد بن يهجم علم سائما وصالحهم وبرهم يتغشاهم بالرحمة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم يرزقنا محبة وسرنا في زمرتهم
ويلحقنا بخير ولطف وعافية شملا ومن دفنت بهذه الحارة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين خصوصا من بنى هذا المسجد المبارك وعمل ساعده يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع يسلس عن الجميع في الآخرة يغفر لهم ويرحمهم أجر الجنة مثواهم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bi masyiatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Wa bi sanadil muttasil ila syamil bihadzal kitab rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa adaman nafa bih. وببركة علومه بعلوم عباد الله الصالحين أجمعين رضي الله عنا وعنكم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Majlis Taklim Lailatul Isnin, jamaah Masjid Jami' Darul Faizin lingkungan perumahan Pesona Laguna 2 wilayah RW 22 dan sekitarnya yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin iradah serta inayah Allah. Malam ini kita bisa kembali bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim, duduk bersimpuh mendekatkan diri pada ilahi Rabbin Karim melalui kegiatan talabul ilm. Serta harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua bentuk amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, bahkan yang mudah yang kita niatkan ibadah. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, dimaafkan kekhilafan dan kelupaan kita, baik yang kecil maupun yang besar, sengaja ataupun tidak disengaja. Allah cerdaskan akal pikiran kita, diterangkan hati dan jiwa, tambahkan ilmu pengetahuan kita. Allah murahkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, diluluskan hajat-hajat maksud tujuan kita min hawaijid dunya wal akhirah. Allah berkahi segala bentuk usaha dan pekerjaan kita, jadikan rumah tangga kita semua yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh dan salihah. Allah sampaikan diri kita, anak turunan kita, keluarga kita ke negeri Mekah dan Madinah untuk ibadah haji, umrah dan ziarah fi haji sanah wa fi kulli sanah bi jahi nabiyina Muhammad khairil bariyah. Allah berikan husnul khatimah indal maut bi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, melanjutkan muzakarah kita dalam kitab Terjemah Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam, masih di dalam bab yang menerangkan nawaqidul wudu, yakni hal-hal yang membatalkan wudu kita. Masuki hadis yang ke-66 dari bab ini. An Talik ibn Adi radhiyallahu anhu qala rajulun masastu zakari atau qala ar-rajulu yamassu zakarah bis salah a'alaihi al-wudu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama huwa bid'atun aw bad'atun minka akhrajahu al-khamsah wa sahahahu Ibn Hibban wa qala Ibn al-Madini huwa ahsan min hadis Busra. Hadis yang ke-66 dalam bab ini, An Talik ibn Ali, yang akhir sanadnya kepada seorang sahabat yang bernama Talik ibn Ali radhiyallahu anhu.
yakni Talq bin Abdul Munzir ibn Qais As-Suhaimi, yang panggilan atau kunyahnya Abu Ali Al-Yamani, yang pernah dia diutus ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sempat membangun masjid dalam satu tempat warwa, dan dia meriwayatkan sebanyak 14 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan putranya juga yang bernama Qais meriwayatkan darinya, wa Abdurrahman ibn Ali au Syaiban. Talq ibn Ali radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala rajulun, telah berkata seseorang, dengan nakirah berarti enggak dikenal siapa yang berkata tersebut, atau sengaja untuk menutupi ya, karena apa yang ditanyakan ini mungkin kalau kita dengar terasa malu ya, atau kesannya enggak bagus. Qala rajulun masastu kakari, kata seseorang kepada Talq ibn Ali, masastu zakari, saya megang atau nyentuh zakar saya. Lagi sholat sempat megang paham nggak? Lagi sholat sempat megang. Ya kali gatel Pak Gentah, kita nggak tahu. Ya kan zaman dulu kita nggak pikir memang udah sempak, kan kita nggak paham urusannya, betul nggak? Nah kondisi, ya sama kita juga pakai kain juga nggak pakai sempak kan gitu ya. Umpama langsung sholat, umpama gitu, gatel digigit semut umpama. Nah kita nggak begini keterusan masuk, kesentuh yang namanya zakar kita. Udah lagi sholat kan, batal apa kagak? Ini kan pertanyaan seperti kesannya konyol, ya. Tapi kan ilmu bagi mereka yang nggak paham, ya, di dalam permasalahan sholat. Kan ada orang pemahamannya kalau batal wudu hanya dianggap di luar sholat saja, kan gitu. Sementara di dalam sholat mereka nggak pahami. Ketika terjadi katakanlah, ya, dia kentut misalnya, dia terusin aja. Padahal ada yang dengar. Begitu kelar sholat dia dibilang, Mas, Anda tadi kentut, batal sholat Anda. Oh enggak, wudunya. Oh gitu, wudunya yang batal, sholatnya kagak. Lah dari mana urusannya? Satrul at-tahara satrul iman. Miftahus shalah at-tahur. Kunci ibadah sholat adalah bersuci. Bahkan menjadi syarat syah di dalam kita melaksanakan ibadah sholat. Surutus sihah, surutul ya sholat, syarat-syarat sahnya sholat, ya, itu disebutkan dalam beberapa kitab fikih, di antaranya taharatul hadasain, ya, atau at-tahara anil hadasain, suci dari dua hadas. Apa itu hadas? Yakni sesuatu yang mewajibkan kita atau menghalangi sahnya ibadah sholat. Hadas yang kecil berarti mengharuskan kita wudu. Hadas besar mengharuskan mandi. Pahami itu? Sekarang orang lagi sholat kentut, batal sholatnya. Kenapa? Karena kesuciannya kagak ada. Nggak bisa dipisah itu, ya. Kalau dikatakan at-tahara syatrul iman, kesucian itu adalah bagian dari iman. Karena kekuatan dasar pokok kita ibadah pada Allah iman. Kalau nggak beriman nggak jadi amal kita. La yuqbal iman bila amal, wala amal bila iman. Nggak diterima amal seseorang kalau enggak dasarnya
iman, dan iman pun nggak jadi kalau memang tidak dibuktikan dengan amal saleh. Ya. Karena ada kaitan yang kuat, hubungan yang kuat antara iman dengan ibadah salat. Ya, makanya dikatakan ya miftahus shalah at-tahur. Ya. Miftahus shalah at-tahur. Kunci ibadah salat itu adalah bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, suci pakaiannya, tempat ibadah salatnya, badannya ya dari najis dan sesuatu yang bisa menghalangi sah ibadah salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak bisa lepas tuh punya hubungan yang kuat. Batal wudu berarti udah otomatis dah. Kita nggak bisa ibadah sholat atau ibadah yang membutuhkan kesucian. Kalau di dalam sholat udah otomatis sholatnya pun batal karena kesuciannya rusak ya dengan datangnya hadas. Termasuk yang batalin wudu itu adalah menyentuh kemaluan. Ini ada orang bertanya, gala rajulun masastu zakari fi shalah. Seseorang berkata atau bertanya dalam hal ini, masastu zakari fi shalah. Saya megang, menyentuh saya punya zakar, kemaluan di dalam salat. Au qala ar-rajulu. Au di sini ada syak ya, bagaimana ucapannya itu apakah ma'rifah atau nakirah. Ini enggak menjadi sesuatu hal ya yang menurunkan derajat hadis tersebut. Au qala ar-rajulu atau telah berkata seseorang dengan makrifah. Berarti orangnya ada, dia kenal, cuman dia kagak mau nyebutin namanya. Ya musu zakarahu fi shalah. Dia itu menyentuh kemaluannya, zakarnya di dalam salat. A'alaihil wudu. Apakah atas dirinya itu wajib berwudu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama huwa bat'ah atau bid'ah minka. Jawaban Nabi sesungguhnya ya yang namanya zakar itu bagian daripada diri kita. Betul enggak? Ya kan bagian tubuh kita. Ya. Pahamin tuh, dia bagian dari diri kita. Ya, karena memang ibadah salat ini ya merupakan satu tempat kita untuk satu kondisi kita bermunajat kepada Allah. Ya, yang memang disyaratkan oleh syariat kita untuk bersuci. Kita ngadap orang aja jaga gak kerapian kita? Perlu mandi gak? Perlu. Bersih-bersih gak? Oh, pakai baju yang bagus, kalau perlu pakai minyak wangi. Pengen ngadep siapa itu? Manusia. Nah, ingin ngadep manusia. Sekarang kita ingin ibadah kepada Allah, menghadap Allah, maka jaga adab kita. Sehingga Allah katakan, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ya, khuzu zinatakum. Ya, artinya pakai perhiasan kalian atau hiasi diri kalian. Zayyinu. Baguskan, rapikan ya keadaanmu ketika kalian ingin menuju masjid dalam rangka ibadah. Maka yang sopan, adab yang cakep. Ya, katakanlah pakai gamis karena sunnahnya Nabi. Ya, yang warna putih yang paling afdal kan gitu. Itu banyak. Pakai minyak wangi. Pakai imamah umpama ya, itu semua hal itu dalam rangka apa? Menghadap Allah. Pakai minyak wangi ya, tujuannya apa? Malaikat kan mau dekat sama kita. Masjid tempat rahmat Allah, banyak dikerumuni malaikat teman yang wangi-wangi. Kalau yang bau-bau kagak bener tuh urusannya setan urusannya, maka dia di jamban kan gitu, tempat-tempat pasar tempat setan tuh. Makanya bau kayak apa aja pada betah kan gitu urusannya. Kita ngadap Allah, masjid ini penuh dengan malaikatnya. Ya, mereka semua yang harum-harum. Dan juga menjaga hubungan kita kanan kirinya tuh. Ya, kalau kita sholat berjamaah kan banyak saudara kita kaum muslimin. Ya,
biar mereka mencium sesuatu yang enak dari tubuh kita. Tuh, wah, wangi sekali nih Pak Genta. Ya salah. Minyak wanginya apa ini? Ya salah. Surati. Ah, boleh minta. Wah, minta. Ah, nggak apa-apa Pak Ustaz dikasih. Nih, tuh. Lama hilangnya nih. Oh lama, masya Allah. Oh, orang bibit tuh. Artinya bukan campuran. Berapa rupiah kau beli? Tuh, murah. Tuh, ya 1 milinya 300.000. Ya salah. Ya. Udah bayarin deh, jangan dagang, jangan tuh. Jadi yang mencium ya wangi-wangian dari tubuh kita merasa senang nggak? Senang. Coba kalau apek kan gitu, atau bau badan kagak enak, kira-kira gimana tuh? Merasa risih gak? Merasa risih, mana Jumat jamaah banyak, ya kipas angin mati lagi, ya AC juga kagak jalan urusannya ngap banget, benar coba, ya. Orang bisa pikir orang nggak mandi sunah dulu kali ya, kan gitu urusannya. Jangan sampai kita zalim kepada orang cuma karena dari aroma. Ayo kita berikan kesenangan pada mereka. Senangi hatinya dengan aroma. Nah, makanya benar juga kalau ada yang suka wakafin minyak wangi Pak Usni. Ada gak sini? Mana? Oh 2 botol. Oh 2 botol. Yang 10.000 ya? Bisa aja Ustaz. Biar kata 10.000 masih bagus. Betul gak? Dia udah niat baik. Dia sudah niat baik, pengen sedekah. Supaya kita tuh yang lupa bawa, maksudnya lupa bawa bukan nggak punya nih, lupa bawa kan gitu urusannya. Ya, lupa bawa minyak wangi, akhirnya mereka bisa pakai, menjalankan sunnah Nabi. Cuman kalau habis pakai, taruh lagi, jangan dikantongin. Ini masalah dikantongin. Ya Allah, orang bukannya nambahin Pak Ghazali, dia malah ngantongin. Termasuk satu hal untuk kita pastabikul khairat, boleh, nggak apa-apa. Ya, mau minyak wangi yang ceban kayak yang berapa, ya benar. Khusus buat yang di khotib boleh yang 100.000, kan gitu tuh. Loh, pahalanya beda. Ini kan dalam rangka apa? Ya kita menghidupkan sunnah, siwak, kan gitu. Bawa gak siwak? Ada tuh, ya. Ya ketinggalan. Oh ada. Siwak tuh perlu. Ya. Ini sunnah. Jarang kita melakukannya atau apa untuk menghidupkan sunnah Nabi ini. Padahal pahalanya besar, bersiwak, minyak wangi, ya, gamisnya, ya, warna putihnya yang sunnah, ya, hidupkan. Itu khusus zinatakum inda kulli masjid, ya, ngadap Allah. Biar rapi, biar wangi. Kalau perlu pakai imamah katanya. Maka ikhwan fillah yang di jamaah tablik, ya resep ini ngidupin sunnah. Bagus, nggak apa-apa. Ya, Nabi itu seringan pakai imamah. Apa imamah itu apa namanya? Kalau kita apa? Udang-udang nih. Udang-udang ya, udang-udang. Kalau sorban kan yang disampirin tuh, kayak begitu, selendang bahasa kita. Bahasanya rida. Ya. Kalau yang ini imamah namanya, ya, nah, itu Nabi seneng pakai itu. Nabi seringan pakai warna putih, ya. Nabi seringan pakai warna putih karena warna yang paling utama. Sewaktu-waktu dia pakai yang hitam juga. Pernah dia pakai imamah hitam. Memang agak beda. Warna putih dengan warna hitam, ya, penampilan jadi beda. Dan Nabi juga pernah mengenakan yang hijau. Cuman kalau yang hijau itu dimaknakan oleh ulama, ya, kesungguhannya dan keseriusannya di dalam jihad. Artinya udah siap, udah siap sekalipun harus menjadi syahid minas syuhada, siap berjuang. Makanya Habib Rizik dia pakai yang warna hijau, itu bukan main-main, nggak sekedar dia pakai imamah warna itu udah menunjukkan dia johir batin siap membela agama. Apapun konsekuensinya, sekalipun harus berpisah dengan keluarga kan gitu dan sebagainya. Yang sampai saat ini tuh pakai hijau, ya memang beda
Wow, haibahnya beda kalau pakai warna hijau, ya. Kalau kita pakai imamah hijau mau ngapain? Kan gitu. Beda. Tuh. Kalau ngikutin nabinya itibaknya dapat. Ikutin lah. Nah, niatin mengikuti sunnah nabi pakai warna hijau, ya. Yang afdal adalah putih. Itu dibahas dalam fikih, ya, bagaimana imamah itu. Gimana kayak yang warna-warni, kan gitu, ya. Bagaimana yang batik umpama, karena yang pakai model batik, ya, silakan. Ya. Cuman kalau bicara afdaliyah warna, Nabi senantiasa warna putih. Maka ya, karena ketika kita sholat itu kita bermunajat kepada Allah, maka kita harus jaga kesucian kita. Ya, kita jaga penampilan kita. Sehingga kalau terjadi sesuatu, ya, yang merusak daripada kesucian kita, ya, maka kita harus rapikan dan kita sempurnakan. Maka dalam hal ini, ya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada pertanyaan seperti itu, ya, dia katakan innama huwa bat'atun minka, yaitu bahwasanya zakar itu merupakan bagian daripada tubuh kita, ya, seperti kaki, tangan, itu kan juz'un, ya, min jasadina. Maka dalam hal ini, ya, para imamul madzhab, ya, para imam-imam madhab, ya, menjadikan hadis ini sebagai dalil mengenai batal atau tidaknya wudu. Maksud zakar bila hail la yunkitul wudu, wa hadza madhab Abi Hanifah. Sesuai dengan ucapan Nabi seperti tadi, ya, bahwasanya zakar itu bagian dari tubuh kita, sehingga diberikan makna tidak batal, tidak batal. Nah, ini versi Imam Abu Hanifah, gitu ya, versi Imam Abu Hanifah. Makanya dalam aturan berjamaah di sana dikatakan Asy-Syafi'i, yang bermadhab Syafi'i, tidak dibenarkan dia bermakmum kepada Hanafi. Gitu. Artinya kalau imamnya bermadhab Hanafi, ya, imamnya Hanafiyun, artinya bermadhab Hanafi, sementara makmumnya Syafi'i yang menilai, ya, dari batalnya wudu, ya kan, ketika menyentuh kemaluan atau seperti yang kemarin mencium bini, maka enggak dibenarkan karena khawatir dari hal itu. Takutnya, ya, ketika dia melangkah menuju masjid mungkin tadi terjadi, ya, sesuatu yang membatalkan wudu menurut kita. Gitu. Atau pas kita lihat garuk-garuk lagi sholat megangin ke situ umpama, ya, karena versi dia itu kagak batal, tapi bagi kita, ya, maka dia khawatirkan, ya, dikhawatirkan ada sesuatu hal, ya, yang menurut kita itu batal telah dilakukan oleh mereka. Itu saja, ya. Tapi kita kan nggak paham yang mana Hanafi, betul nggak? Iya, betul kan? Ya, kecuali kemarin belum lama ada yang ngaku, ya, bahwasanya ana ini Hanafi, ana ini pakainya Hanafi. Lah pas aku lihat nggak apa-apa. Hak hukum, hak kita, betul nggak? Hak orang, setiap orang pengen mengikuti salah satu dari 4 mazhab, boleh nggak? Boleh, silakan. Kita harus hargai. 4 imam ini merupakan imam mujtahidin. Mereka yang benar-benar sudah memporsir waktu mereka, kan gitu. Perhatian mereka untuk agama. Mereka dasarnya kuat, mereka punya dalil. Kita hanya silakan mengikut yang mana. Insya Allah semuanya mengantarkan kita kepada Allah. Sementara kalau untuk menjustis dalam hal ini, ya, dalam dunia ini, ya, nggak dibenarkan, gitu. Paham nggak? Oh, ini yang benar, ini enggak. Itu urusannya nanti aja di sana. Supaya apa? Kita jaga persatuan, gitu. Sekarang kita pengen kemana? Satu tujuan, tapi jalannya macam-macam, bentar, betul? Yang ini ngambil jalur ini. Apa jalur alternatif apa benar? Kan gitu.
Yang naik jalan tikus, jalan tikus dimasukin, muat juga ya, masya Allah, tuh gitu. Pokoknya sampai tujuan, paham? Gambarannya seperti itu. Ya, 4 imam ini orang alim semuanya, ya, ulama, amilin, ya, bahkan mereka orang-orang soleh. Kita ini udah tinggal ngikutin aja, mau yang kemana, ya, dan harus saling menghargai. Cuman memang satu dalam prakteknya saya sedikit berbeda. Itu karena sesuai ya dengan paham kita. Ya seperti tadi katakan, kenapa tidak boleh dengan Hanafiyun? Kan gitu. Karena mereka punya pendapat menyentuh kemaluan nggak batal. Takutnya ya waktu dia punya wudhu terus dia sempat megang kemaluannya, ya menurut kita batal. Kita cuma menjaga ihtiyat, hati-hati. Makanya ulama memberikan fatwa seperti itu. Jadi menyentuh zakar versi Imam Abu Hanifah bahwasanya tidak batal. Wa qala Ahmad wa Malik wa Syafi'i, sementara berbeda dengan 3 imam lainnya, ya seperti Imam Ahmad ya bin Hanbal, Imam Malik ya bin Anas wa Syafi'i yakni Muhammad bin Idris rahimahullah taala ajma'in, idza kana al-mas'u bi batinil kaf aw ru'usil asabi biduni ha'il fayanqudul wudu. Mereka para imam yang 3 memberikan batasan. Batasan yang disentuh mana? Kan gitu. Dan menyentuhnya dengan apa? Gitu. Ini harus dipahamin, enggak semuanya irannya batal. Nah, maka mereka berikan satu aturan ya dengan kaf. Ini tapak tangan. Wa butunil asabi, dan perut jari jemari. Ini maksudnya. Ya, maka untuk mengetahui mana yang jadi batal kita satukan. Nah, yang melekat, yang nempel itu batal. Itu batal tuh. Nah, begini tuh ya. Nah, kalau ibu jari begini. Ya, kalau ini kan nggak bisa tuh. Maka kita balik seperti ini. Ya, yang nempel tuh ya yang melekat berarti yang batal. Ya dah. Ini enggak nih. Ya, umpama habis mandi udah wudhu. Kan pengen pakai apa daleman tuh. Jangan main begini aja. Paham? Ya pengen lurusin gitu, tangahin kan gitu. Daripada nyungsep kesian kejepit. Tuh, ya kan? Betul enggak? Jangan begini. Tuh, ya. Begitu tuh. Paham? Jadi pakai atasnya, nggak batal, kagak batal, paham? Jangan begini ngek, gitu tuh, ya batal, karena udah pakai perut jari jemari atau apa, pahamin dulu tuh, ya. Jadi yang nempel, berarti pinggirannya, kagak, pinggiran, kagak, jadi yang nempel aja. Ya, yang melekat itulah yang dihukumkan batal. Ya, berarti pinggirannya enggak nih, sama atas enggak. Ya, umpama siapa namanya si Ilham pipis, megangnya begitu tuh. Ya, kan biasa begitu pegang. Anu begini tuh. Batal enggak? Batal enggak dia punya wudu? Batal enggak? Batal gak? Ada yang batal, ada yang bingung. Dia punya wudhu Pak Husni. Sekarang pipis, pegangnya tadi begitu. Dengan pinggiran jari, gitu maksudnya. Batal gak? Batalnya dari mana? Dari pipisnya. Ada yang bengong aja. Kagak batal, tat. Emang di mana nggak batalnya? Kan dia megangnya nggak ini. Sama kencing gimana? Oh iya tuh. Ya, jangan kepancing tuh. Jadi dengan apa namanya pinggiran jari ini dia nggak batal. Kaidahnya kan begitu. Tapi karena keluar sesuatunya, gitu tuh. Karena keluar sesuatunya dari salah satu 2 jalan kubul atau duburnya itu yang membatalkan. Ya. Jadi megangnya pakai apa? Ini. Jari, jemari, perutnya, bagian dalam. Pinggiran kagak. Ya. Luar juga kagak.
Idza kana al-mas bi batinil kaf au ru'usil asabi bidunil ha'il. Yang keduanya kagak ada lapikan, artinya enggak ada lapisannya, enggak ada penghalang. Ya. Paham nih? Kita pakai kain, kebetulan belum pakai daleman. Terasa gatal kayak atau ada yang gigit, kan gitu. Nah, kita dari balik sarung kan. Dari balik sarung, akhirnya kita garuk aja tuh, ya, kita gecek malah kan gitu urusannya, supaya gatalnya hilang. Batal gak? Batal gak? Kagak. Kenapa? Karena di balik sarung ada penghalang, nggak langsung tuh, gini tuh, ya, begini, ya, berbeda kalau dia ini sampai keangkat dia nggak kepegang juga, tuh, nah begitu kepegang. Ya kan terasa Pak Husni, tuh langsung sama kagak langsung beda kan ya, iya, nah kena tuh kepegang, ya maka batal. Deh, jadi pahamin dulu, ya batasan yang mana? Satu, megangnya dengan apa? Oh, dengan tapak tangan atau perut jari jemari, ya sementara bagian atas johirnya kagak atau pinggirannya kagak. Ini yang pertama. Kedua, enggak ada lapisan, ya artinya dia menyentuh secara langsung, gitu ya. Berarti kalau enggak langsung atau ada lapisan maka enggak batal. Sekarang kaidah bagian mana yang dipegang? Karena enggak semuanya, kagak semuanya bagian zakar ini akhirnya membatalkan wudu kita, ya maka yang batalin itu mana ya? Nah kekecilan kayak gini. Ya, jadi benar-benar batangnya urusannya dari pangkal tuh, dari pangkal sampai ujung, ujung. Berarti nan semar tuh, nan semar apa namanya itu? Gantungan kuncinya, gantungan kunci tuh, kan ada tuh yang tioi. Itu enggak, paham tuh? Umpama gatel nih, ya, yang tioinya itu, kita garuk, kita garuk aja nih, sampai ledes malah, kan gitu urusan. Kita garuk sampai ledes, batal gak? Enggak, kan? Kagak. Paham ya? Beda, sebutannya beda. Coba saya tanya, maaf. Ada yang Pak Dokter ya, yang disebut zakar yang mana? Kan gitu ya. Yang mana disebut penis, yang mana disebut itu kan ya. Beda sebutannya tuh. Ya, dalam bahasa Arab juga ini zakarun. Artinya penis, kan gitu. Penis sampai penis. Ya, nih, tuh, zakarun. Kalau ini bid'ahnya. Tuh, gantungannya tuh tioi. Nah, itu bid'ah. Tuh, bid'ah. Beda kan sebutnya. Tadi zakar, ini dari sini kemari tuh. Ya. Maka dari lempengan pangkal ini sampai ujung itu yang menjadi batal. Kalau ininya kagak. Pahamin ya? Nah, jadi nanti kalau seandainya praktek bahasa kita yang gatal yang mana? Tuh. Kalau yang gatal digigit semutnya batangnya, hati-hati. Kan gitu. Kalau ente pengen garuk jangan langsung bersentuhan supaya wudhu kita enggak batal, ya maka dari balik sarung umpama, ya kalau langsung batal. Yang ini yang apa namanya gandulannya ternyata yang gatel kan gitu, ya kita pengen garuk, kita pengen garuk, udah di balik sarung rupanya kurang pas kan gitu. Nggak kena kayaknya, eranya dimasukin tangannya, tuh dia dimasukin tangannya, ya ketemu juga tuh yang harus digaruk, maka kagak batal, karena yang menjadi batal itu hanya sebatas zakarnya saja. Sekarang permasalahannya, Pak Dr. Rahmat mungkin nyunatin bahasa kita nih, kan ada itu ujung bekas potongan itu kulupnya, kan ada tuh. Cuman kan kalau beliau pakai sarung tuh, ya umpama gitu, ya umpama, ya
Udah rapi ini ada yang jatuh di bawah. Tuh. Ada yang jatuh nih, lupa keangkat taruh di ituan tuh. Ya tempat wadah tertentu. Dia udah rapi begitu dia pengen sholat, udah wudhu. Ya ini ketinggalan. Tuh, ini ketinggalan. Dicomot. Tahu dicomot ya? Nah, langsung. Batal gak? Batal gak? Batal gak? Ayo dia bingung. Batal gak? Batal. Wa inin fasola sekalipun dia harus terpisah. Karena sebutannya orang udah paham. Coba dah, benar. Ya iya ujungnya kan gitu urusannya. Batal. Batal. Umpama ada musibah deh. Ada musibah kebakaran atau pesawat itu kan. Nah, yang akhirnya jenazahnya mayatnya itu terkapar dan macam-macam. Ada yang copot itunya misalnya. Dia punya kemaluan copot, angus lagi kan gitu kebakar umpama. Nah, kita bagian forensik nih biasalah nyari gini. Kebetulan udah rapi ini, nah, udah lepas sarung, tiba-tiba ada yang menarik gitu. Apaan nih? Udah habis wudhu, oh, sosis kan gitu urusannya. Kalau kekenalan, kata ulama, kalau kekenalan karena sebutannya masih ada, betul nggak? Sebutannya masih, oh, penis ini mah, batal. Tapi kalau nggak kekenalan, udah gosong kan gitu, udah gosong, udah apa? Dia nggak paham itu, nah, nggak ngerti apa tadi itu. Nah, kalau dia nggak ngerti, nggak paham kan udah susah dikenali, kagak, ya. Jadi sampai urusan ke situ tuh, ya, hukum tetap berlaku, maka harus dipahami, ya. Jadi dari hadis ini menimbulkan, ya, dua pemahaman, ya, dari imam kita yang pertama Abu Hanifah yang selalu menggunakan fatwanya itu sesuai dengan konteks hadisnya. Sementara yang lain masih bergelut, ya, dengan dalil lain. Ya, namun dalam hal ini tiga ini sepakat, ya, bahwasanya, ya, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan ataupun perut jari jemari itu membatalkan wudu, ya, baik di dalam sholat apalagi atau di luar sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya hal tadi atau mungkin yang lain? Ya, bagus. Ya, nah ini juga. Jadi pertanyaannya lagi disempurnakan, itu hanya kemaluan kita atau orang lain? Kan gitu bahasanya. Ya, berlaku pada kemaluan kita atau kemaluan orang lain juga sama. Ya, mau kemaluan sendiri atau kemaluan orang, emang bisa? Bisa gak? Orang ini bingung. Jangan tuntun gampang itu aja tadi tuh. Ya dah. Bocah waktu pipis bisa ditontotin, betul gak? Iya, kalau kita nggak pegang dia ewer-eweran kena celana, betul. Akhirnya kita pegang. Kalau kita punya wudhu, batal gak? Batal. Sekalipun kemaluan bocah, batal. Tapi kalau dia paham, nah gitu, tinggal lihat megangnya seperti apa. Kalau Pak Genta kan biasa begitu kan gitu. Dia pegangin begini aja. Tuh, itu mah jelas sudah. Tapi yang ngerti, betul ya? Nah, tontotin, dodorin celananya tinggal diginiin doang tuh. Ya, dia pegangin seperti ini atau dikepit begitu tuh. Batal gak? Kagak. Tuh, ilmunya gitu tuh. Ya kan anak terkadang ada yang pengennya dilayanin, betul gak? Ya, maunya dibantu lah. Ada yang udah bisa kan ya? Dia dodorin dikencing aja udah. Ada kagak? Tuh, kalau nggak ditolongin, malah dia rembes sendiri tuh. Ya artinya dipipis aja di situ. Habis kelamaan bapaknya. Tuh, ya. Nah, ketika kita bantu dia, nah, maka kalau kita paham ilmunya, kita pegangnya seperti ini atau tadi seperti itu. Ya, maka kita yang punya wudhu kagak nggak batal. Ya, bagus. Ada lagi? Waalaikumsalam. Apa tuh?
Hmm? Setelah mengambil mandi saja, boleh tidak wudhu, boleh sholat. Mandi aja. Ah ya itu. Oh, umpama di pemahamannya pertanyaannya, kalau kita selepas mandi gitu ya, nah apakah sudah langsung sholat, udah boleh sholat atau tidak kan gitu ya maksudnya? Ya makasih. Salah satu sunnah dalam mandi hadas adalah ya selain kita bersihkan kemaluan kita cebokin dulu kan gitu, cuci tangan ya, termasuk juga berwudu sebelum mandi gitu Pak ya, wudu sebelum mandi ya. Bila mana dalam mandinya itu terjaga dari hal-hal yang membatalkan wudu, maka selepas mandi kalau kita nggak wudu lagi jadi gitu ya. Jadi kenapa? Wudu kita tadi sudah hadas kecil kita sudah terangkat dengan wudu yang sekalipun hukumnya sunnah di dalam mandi. Pahamin deh. Jadi kalau kita udah rapi mandi terus ingin sholat umpama, maka silakan kita langsung sholat. Kenapa? Karena hadas kecil kita sudah terangkat ya, hadas besar kita juga sudah terangkat ya. Terangkatnya hadas kecil dengan wudu sekalipun hukumnya sunnah dalam mandi kan gitu, sunnah dalam mandi ya, tapi wudunya tetap dihitung sah. Nah sepanjang waktu kita mandi nggak melakukan hal yang batalin wudu, maka bisa langsung sholat gitu. Tapi kalau waktu mandi ya, waktu mandi ini ternyata waktu kita kegosok juga dia kan gitu ya, miknya kegosok nah maksud gitu ya. Batal gak? Batal. Jadi paham? Iya ya kan lagi iya lagi diterangin dulu paham ya. Nah, kalau nggak nyentuh kan gitu, mandi rapi nggak menyentuh kemaluan dan kita sebelumnya sudah wudu dengan wudu sunnah ya, maka sah boleh. Tapi kalau memang kita nggak wudu Bapak ya, kita nggak wudu paham nih, kita nggak wudu, cuman mandi doang kan ya bahasanya kata Bapak, cuman mandi doang ya jelas dong kagak ada yang disebut membatalkan karena kita nggak punya wudu. Pahamin tuh? Kita mandi nih, mandi biasa gitu, kita mandi biasa atau mandi wajib ya, udah langsung aja cuman cuci tangan kagak wudu lagi mandi begitu ya, berarti hanya hadas besar saja gitu yang terangkat dengan mandinya, sementara hadas kecilnya belum gitu ya, hadas kecilnya belum gitu ya. Nah terus kalau dia pengen ibadah maka disunahkan atau diwajibkan kalau memang sudah pengen ibadah ya, dia berwudu begitu maksudnya ya. Berarti kalau misalkan lagi mandi wajib, kemudian kita kita pegang kemaluan atau mungkin malah pipis iya itu yang terangkat hanya hadas besar kecuali setelah itu wudu gitu. Misalkan tapi kan kalau yang sudah wudu di depan tadi boleh diakhirkan nggak untuk sekaligus untuk enggak, itu apa yang harus muqaddam atau yang harus didahulukan dahulukan ya. Itu kan sunnah sebelum mandi seperti cebok, membersihkan kemaluan kita ya kan, dengan istinjanya ya, mencuci tangan supaya jangan sampai nanti ada yang merubah hukum air yang kita gunakan ya. Terus kita berwudu ya, sunnah berwudu ya, hukumnya sunnah berwudu, tapi wudunya sah untuk dikategorikan mengangkat hadas kecil, sehingga kalau kita mandi ya tidak melakukan sesuatu yang batalin wudu, berarti wudu kita sudah cukup. Tapi kalau memang kita pengen wudu lagi nggak apa-apa ya, karena ada kesunahan tajdidul wudu. Satu, memperbaharui wudu. Yang kedua, mungkin menjaga keraguan-raguan kita khawatir tadi megang apa enggak ya tuh ya. Jadi untuk memantapkan hati kita udah wudu lagi dah
Cuman kan nanti dalam aturan niatnya aja. Kalau kita punya wudu, kan nggak mungkin kita niatnya nawaitul wudu raf'al hadas. Kenapa? Karena hadas kita hakikatnya sudah terangkat. Paling kita niatnya nawaitul wudu lillah, gitu aja. Ya. Nyambung lagi. Tadi kan pegang kemauan anak kecil membatalkan. Kalau misalkan ada kurban gitu, ada kambing atau sapi memotong kemauannya taruh di piring, bukan itu batal? Apaan? Kemarin ini Hewan? Oh enggak. Jadi ini khusus adami. Paham? Ini kemaluan manusia. Bukan kemaluan hewan. Jadi kambing lagi gitu. Genta iseng teng ditangkap gitu tuh. Iseng banget habis sholat. Tuh, habis sholat kambing lagi tuh. Wah, ini nih kena nih. Dipegang gitu ditekep. Tuh, batal gak? Enggak. Jadi hanya terbatas pada kemaluan manusia, gitu. Nah, kecuali kalau yang ada kaitannya dengan kemaluan hewan. Nah, udah kecebur nih nggak apa-apa ya. Ya udah kecebur nyalamun minum air urusannya. Tuh, ya. Kecuali dalam hubungan, dalam permasalahan jima, gitu. Dalam permasalahan mandi besar, ya. Jadi kalau kemaluan laki ini, ya, zakar ini dimasukkan fi ayyi farjin kanat, wajib mandi. Gitu. Maaf ya. Maaf kali lagi. Kalau zakar ini dimasukkan ke farji mana saja, maka wajib mandi kita. Artinya apa? Tidak hanya kepada manusia, ame binatang juga jadi wajib mandi. Bedain itu dan dalam bab wajib mandi dengan masalah pegang kemaluan tadi. Ya, umpama misalnya lagi, kan ada kasus tuh yang sapi diperkosa tuh. Sapi diperkosa. Umpama, ya mungkin kita nggak tahu kali syahwatnya tinggi, kita nggak tahu mana habis sholat kan gitu. Umpama gitu. Dia masukin, dia perbuat gitu, ya. Maka orang itu wajib mandi. Wajib mandi. Sapinya kagak Pak Bos nih, sapinya nggak wajib mandi. Ini yang berlaku buat kita aja. Dia hukumkan tetap kita jima dan wahradas besar. Atau kebalikannya. Kebalikannya, ya. Itu farji kemaluan wanita itu, ya, kemasukan zakar mana saja maka wajib mandi. Sekalipun dari binatang. Ini udah terlanjur, panjang nggak apa-apa ya. Yang bilang apa nih, sedikit parno dikit nih. Ya, umpama, ya, ini wanita ini akhirnya dia nggak tahan dengan nafsunya, ya, umpama begitu. Ada kuda, ame kuda dia. Umpama ame kuda. Wajib mandi gak? Wajib. Karena judulnya kemasukan daripada zakar. Paham? Ya, di babnya di sini dibedain aja. Ketika membatalkan dengan sentuhan terbatas pada kemaluan manusia. Tapi begitu bicaranya masalah mandi besar, yang dikategorikan dengan hubungan badan itu jima, maka termasuk dengan kemaluan hewan. Gitu. Oh, kalau cipratan air urin itu bukan membatalkan wudu, tapi menajiskan pakaian atau tubuh kita, gitu ya. Ya, sekiranya kita kena, kalau kita langsung ibadah jelas akhirnya nggak sah karena membawa najis. Tapi kalau kita guyur dulu atau kita bersihkan sampai hilang rasanya, baunya, rupanya, maka kembali suci bagian tubuh yang terkena urin tersebut, ya. Nggak berwudu lagi, ya. Paham? Udah jelas? Mau nambahin lagi dikit boleh nggak? Ayo Pak Herman. Nah itu tadi tuh. Jadi cepit rokok enggak? Kagak. Gede. Udah tuh. Gitu ya. Cepit rokok enggak apa-apa. Itu laki, perempuan gimana? Terusin jangan nih. Kagak aja ini, kagak enak kan? Ya kalau buat perempuan yang enggak enak kita nerang ini ya, gitu. Cuman kalau ada pertanyaan dulu, ada yang nanya.
Pak Ustadz, maaf, bagaimana kalau wanita itu menggunakan alat bantu? Ya, ada kan ya? Alat bantu seks maksudnya, maaf. Kan gitu, kan tentu ada masalah. Ada pertanyaan. Paham nggak? Udah pada punya bini kan? Iya, makanya saya ngomong gini. Umpama ya lakinya ini apa bahasanya? Pelayaran umpama, atau dia pergi jauh. Tuh, ya, lama ndak pulang. Hasratnya nggak terbendung. Akhirnya dilupa diri, tipis iman, kan gitu. Ya, dia beli alat-alat bantu. Maaf ya, alat bantu. Kan gitu Pak Husni. Ya, sekarang dipakai tuh alat. Pakai alat tersebut. Kan timbul pertanyaan. Wajibkah dia mandi dengan masuknya alat tadi yang menyerupai kemaluan? Kan gitu ya. Kan tadi katanya setiap kemasukan daripada zakar maka dia wajib mandi. Maka zakar yang dimaksud adalah yang asli. Iya, ini jawaban yang asli. Silakan lihat kitab Nihayatul Zaid, di sana diterangkan. Ya, jadi zakarnya zakar yang asli. Kalau yang kagak asli, model apa mainan apa namanya? Ya, nah itu alat-alat bantu seks begitu tuh, maka dia tidak wajib mandi. Gitu. Karena apa? Bukan yang asli, cuma wajib mandinya dari sisi yang lain. Tuh, apakah dia mengeluarkan sperma atau tidak? Di situ yang harus dikaji lagi. Dah sampai situ aja dia. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya kalau udah nyerempet repot juga urusan itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waghfirna ya karim ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrim alaina wa asirna wa la tu'thir alaina wa radina wa warda 'anna wa 'afina wa 'afu 'anna. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah, sebelum tutup salam, Al-Fakir mohon doanya. Malam ini akan berangkat ke Solo untuk menghadiri acara Maulid dan Naur, dan dari Solo melanjutkan ke Pasuruan karena ada urusan ya di pondok ya, untuk mengantar anak pulang, dan juga ada yang harus kita sampaikan kepada pihak pondok. Mohon doanya semoga pulang pergi selamat, selalu dalam lindungan Allah, dan dilancarkan perjalanannya serta urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.